Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Menggambar Teknik. Kali ini kita akan belajar mengenai cara-cara memberi ukuran pada sebuah gambar. Oke. Yang pertama, bagaimana cara memberi ukuran pada dimensi linear? Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai garis bantu, garis ukur, dan juga angka ukur. Nah, di situ kita bisa tahu garis-garis mana saja yang merupakan garis bantu, garis-garis mana saja yang merupakan garis ukur, dan apa yang disebut dengan angka ukur. Nah, contohnya kita lihat di gambar 11.1. Di sini kita lihat bahwa pada gambar ini yang merupakan angka ukur adalah 80. Yang merupakan garis ukur adalah ini, yang mempunyai ujung anak panah pada kedua sisinya. Nah, dan yang merupakan garis bantu adalah garis yang berada tegak lurus dari garis gambar dan juga garis ukurnya. Nah, pada bagian atau pada ukuran yang terlalu sempit, maka ujung anak panah ini boleh diganti dengan titik. Contohnya ada di gambar 11.2. Nah, di sini kita lihat ujung-ujung yang digunakan pada garis ukur itu menggunakan titik untuk bagian-bagian yang sempit. Atau bisa juga menggunakan garis miring. Nah, garis miring. Kemudian, pada kasus tertentu, kita boleh tidak menggunakan garis bantu, atau kita boleh menggunakan garis gambar atau garis sumbu menjadi garis bantu. Nah, contohnya gambar 11.4 di sini. Nah, pada gambar 11.4 ini kita lihat bahwa gambar persegi 4 tengah ini kita tidak menggunakan garis bantu untuk menggambarkan garis ukur. Nah, jadi garis ukurnya langsung digambarkan di garis gambar. Karena pada gambar tersebut kita menggunakan garis gambar menjadi garis bantu untuk menuliskan garis ukurnya. Nah, tetapi kita tidak boleh menuliskan angka ukur tepat di atas garis gambar. Misalkan di sini kita langsung tuliskan saja angka ukurnya. Nah, itu tidak boleh. Itu salah ya. Nah, kemudian bagaimana jika tempatnya terlalu sempit untuk menuliskan garis dan juga angka ukur? Nah, untuk kasus tersebut kita bisa memperbesar detail. Contohnya pada gambar 11.3, di sini kita lihat bahwa pada bagian ini, pada bagian yang diberi lingkaran, itu tempatnya terlalu sempit untuk kita menuliskan ukuran. Sehingga kita boleh memperbesar bagian tersebut untuk menggambarkannya lagi secara detail. Nah, sehingga kita bisa melihat dengan jelas ukuran-ukuran dari gambar tersebut. Kemudian, bagaimana memberikan ukuran pada bagian yang harus dikerjakan secara khusus. Nah, untuk bagian-bagian yang dikerjakan secara khusus, misalkan sebuah lubang yang harus dibor, misalkan. Nah, itu kita boleh memberikan garis penunjuk yang berujung anak panah. Nah, ini adalah garis penunjuk dengan keterangan tertentu. Nah, nanti garis penunjuknya itu berujung anak panah dan berakhir pada garis gambar. Nah, nanti kalau misalkan garis penunjuknya itu berakhir pada dalam gambar atau di tengah-tengah gambar, maka dia ujungnya diganti menjadi titik, bukan lagi tanda panah. Nah, yang perlu diingat juga, kemiringan dari garis penunjuk ini adalah kurang lebih 60 derajat dari garis horizontal gambar. Selanjutnya, mengenai angka-angka ukur. Nah, kita tahu bahwa penulisan angka ukur yang normal adalah seperti ini. Seperti gambar 11.7. Sehingga angka ukur dituliskan di atas garis ukur,
tidak menempel, dan berada di tengah-tengah. Nah, untuk beberapa kasus tertentu, itu kita boleh menuliskan angka ukur di sebelah ujung atau di samping, seperti ini. Nah, mengapa? Karena penulisan angka ukur itu tidak boleh terpotong dan tidak boleh tertumpuk oleh garis gambar atau garis yang lain. Sehingga kalau kita menuliskan angka ukurnya ini tepat di tengah-tengah, menurut aturan yang pertama, maka angka ukur tersebut akan terpotong oleh garis yang ada di tengah-tengah. Sehingga untuk kasus ini kita boleh menuliskan angka ukur di sebelah sampingnya atau di ujung dekat dengan anak panah. Kemudian, bagaimana menuliskan angka ukur pada bagian yang diarsir seperti ini? Nah, untuk kasus seperti ini, penulisan angka ukur tidak boleh bertumpuk atau ditumpuk oleh arsiran. Sehingga ketika kita mengarsir, kita perlu menghindari angka ukur. Fungsinya adalah agar angka ukur dapat terbaca dengan jelas. Nah, kemudian bagaimana jika angkanya itu berhimpit? Nah, kasus dengan angka yang berhimpit seperti ini, atau garis ukur yang berhimpit, itu kita boleh menuliskan garisnya itu sebagiannya saja. Misalkan, untuk yang theta 220. Nah, ini sebenarnya ukurannya adalah sini sampai ke ujung sini. Seperti ini. Nah, sebenarnya dia sampai ujung, tetapi kalau kita menuliskannya sampai ujung, maka angkanya akan bertumpuk-tumpuk dan garisnya juga akan bertumpuk-tumpuk. Maka kita boleh menuliskannya hanya setengahnya saja, menuliskan garis ukurnya hanya sebagiannya saja. Nah, kemudian penulisan angka ukur untuk tempat-tempat yang sangat sempit, itu kita juga boleh menuliskannya di luar dari garis ukur, seperti ini. Nah, angka 6 ini menunjukkan berapa lebar bagian yang di sebelah sini. Tetapi, kalau kita menuliskannya di sini, maka itu akan terlalu sempit, sehingga boleh kita tuliskan di luar garis ukurnya. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya, kenapa kok ada tanda theta di sini? Nah, itu nanti akan kita bahas di pembahasan setelah ini. Oke, kemudian bagaimana memberikan ukuran pada benda yang tirus? Nah, untuk benda yang tirus, seperti benda pada gambar 11.12, nah, di sini kita boleh menggambarkan garis bantunya itu miring ke dalam, seperti ini. Nah, ini garis bantunya. Seperti menjorok ke dalam ya. Nah, hal ini difungsikan untuk menunjukkan bahwa adanya beda ukuran antara sisi sebelah sini dan juga sisi sebelah sini. Nah, kemudian bagaimana kita membuat garis-garis bantu khusus? Nah, jika nanti ada dua bidang miring, seperti gambar 11.13, jika ada dua bidang miring yang berpotongan, dan bagian yang lancip ini kemudian dibulatkan atau dipotong, maka ukuran harus diberikan seperti gambar 11.13 dengan bantuan garis bantu khusus ya. Yang dimaksud dengan garis bantu khusus adalah ini. Nah, garis perpanjangan bidangnya. Nah, kemudian titik potong dari garis-garis bantu khusus ini akan menentukan ukuran yang akan menentukan bentuk dari benda tersebut. Nah, ini. Nanti di sini akan tuliskan ukurannya. Oke, kemudian selanjutnya mengenai memberikan ukuran dari tali busur dan juga sudut. Nah, di sini kita lihat untuk menggambarkan lebar atau ukuran dari sini, ini kita tarik garis bantu ya, kita tarik garis bantu ke atas, kemudian ini adalah garis ukur beserta angka ukurnya. Nah, kemudian bagaimana jika kita menggambarkan sudutnya atau lebar yang lengkungnya ini? Nah, maka kita menggambarkan garis ukurnya itu juga dengan lengkungan seperti ini. Nah, jadi tidak tegak lurus dengan garis bantu, tetapi melengkung, menyesuaikan dengan bentuk gambarnya. Nah, sama dengan pengukuran pada sudut. Pengukuran pada sudut itu garis ukurnya juga digambar dengan lengkung. Selanjutnya,
mengenai ukuran gambar sebagian dari benda-benda yang simetris. Nah, di sini ketika kita mempunyai gambar yang simetris, simetris itu artinya kedua sisi sama, kanan kiri. Nah, kita boleh menggambar gambar tersebut menjadi sebagian saja, seperti ini. Nah, jika gambar ini diteruskan secara full, maka bagian sebelah kanan itu gambarnya sama persis dan ukurannya juga sama persis seperti bagian yang di sebelah kiri. Nah, hal ini boleh dilakukan. Fungsinya biasanya untuk menghemat waktu dan juga menghemat tempat. Tapi, ini hanya boleh dilakukan untuk gambar-gambar yang simetris. Oke. Selanjutnya mengenai huruf dan lambang yang ditambahkan pada angka ukur. Tadi teman-teman sudah banyak melihat ya, lambang theta dituliskan di sebelum angka ukur. Itu maksudnya apa? Nah, lambang theta itu maksudnya melambangkan diameter. Artinya, kalau ada lambang theta di sebelum angka ukur, benda tersebut memiliki penampang lingkaran. Nah, artinya theta itu adalah diameter. Nah, nanti misalkan ada gambar seperti ini. Kita tahu nih seperti sekrup ya. Maka bagian bawah juga ada bentuk lingkaran, bagian atas juga, kemudian bagian yang paling besar ini juga sama. Nah, di sini maka angka ukur diameternya dituliskan sebagai theta 20, artinya diameternya adalah 20. Yang di sini theta 30, artinya diameternya 30, dan theta 50, artinya diameternya adalah 50. Nah, sehingga ketika kita memakai lambang theta, kita tidak perlu lagi menggambar pandangan samping dari benda tersebut. Oke. Kemudian lambang jari-jari. Nah, sama seperti diameter, tetapi kalau jari-jari biasanya dia dituliskannya menggunakan garis ukur yang hanya setengah atau hanya satu anak panah, bukan dua anak panah pada kedua sisinya, seperti ini. Nah, kalau diameter tadi theta, kalau jari-jari itu R lambangnya. Oke. Kemudian selanjutnya lambang bujur sangkar, kotak ya lambangnya. Nah, aturannya juga sama seperti penulisan theta. Dia dituliskan di sebelum angka ukur untuk menunjukkan bahwa penampang pada benda tersebut bentuknya adalah bujur sangkar. Seperti ini ya. Bendanya seperti ini, kita tahu pada ujungnya ini bentuknya kotak. Nah, maka di sini di pengukurannya kita tunjukkan bahwa ukuran dari bujur sangkar tersebut adalah 40. Oke. Kemudian lambang bola bisa dilambangkan dengan S theta atau SR. Kalau theta tadi hanya menunjukkan lingkaran saja, tapi kalau S theta itu artinya adalah bola. Kalau SR artinya adalah diameter bola. Maaf, kalau S theta adalah diameter bola, kalau SR adalah jari-jari dari bola tersebut. Nah, seperti ini ya contohnya penulisannya. Nah, ini menunjukkan S theta 60, artinya diameter dari bola tersebut adalah 60. Kalau SR 60 artinya adalah diameter dari bola tersebut adalah 60. Oke. Kemudian lambang kemiringan. Nah, bila ada sebuah benda yang biasanya dia dipotong miring dengan kedalaman tertentu, seperti ini, maka penulisan lambangnya adalah 2 kali 45 derajat. Kenapa 45 derajat? Karena biasanya benda itu dipotong miring dengan sudut 45 derajat. Nah, nanti angka huruf X itu menunjukkan dalamnya pemotongan. Misalkan dalamnya pemotongan adalah 2 cm atau 2 mili, maka dituliskan 2 kali 45 derajat, seperti ini. Nah, ini kan bendanya miring ke dalam. Nah, kemudian untuk aturan di Jepang atau JIS itu dia menuliskannya dengan huruf C. Huruf C kemudian berapa kedalaman pemotongannya. Nah, sehingga kalau di aturan biasa kita menuliskannya dengan kedalamannya 2 kali 45 derajat.
Kemudian kalau yang aturan di Jepang atau JIS, kita menuliskannya dengan C atau C2. Ini artinya sama. Oke, kedua lambang ini artinya sama. Hanya saja kalau yang C itu dia aturan Jepang, kalau yang 2 kali 45, X kali 45 itu dia aturan yang umum. Nah, kemudian lambang tebal kita juga bisa tuliskan dengan huruf T. T artinya thickness atau tebal. Nah, misalkan pada sebuah benda-benda yang tipis seperti plat ya. Nah, benda aslinya itu bentuknya adalah seperti ini. Nah, kalau dia ketebalannya sangat tipis, maka kita akan sedikit sulit untuk menempatkan angka ukur di tempat yang sempit. Seperti ini ya, ini adalah angka ukur dari ketebalan benda tersebut. Nah, sehingga boleh kita tuliskan ketebalannya dan angka ukuran tebalnya. Misalkan adalah T5. Nah, ini artinya sama. Artinya angka ukur di sebelah kanan dan angka ukur di gambar sebelah kiri itu artinya sama, yaitu ketebalannya. Nah, simbol T ini juga dipakai di standar Jepang atau JIS. Nah, kemudian lambang jari-jari tanpa angka ukur. Nah, misalkan kita sudah tahu diameternya dari lebar benda tersebut, misalkan ini. Nah, otomatis lebar benda ini akan sama dengan jari-jari dari silinder ini. Sehingga kita tidak perlu lagi menuliskan angka ukur setelah huruf R-nya. Tetapi aturan ini juga jarang digunakan dan tidak banyak dilakukan oleh orang-orang. Biasanya ada juga yang tetap menuliskan angka ukurnya, atau ada juga yang hanya menuliskan salah satu antara diameternya saja atau jari-jarinya saja. Seperti itu. Kemudian memberi ukuran yang disederhanakan oleh huruf-huruf referensi. Nah, di sini kita lihat pada gambar 11.25, gambar tersebut memiliki lingkaran-lingkaran kecil yang memiliki ukuran yang sama. Nah, ini dengan gambar ini, dengan lingkaran yang ini, memiliki ukuran yang sama. Sedangkan yang lain, dengan lingkaran kecil, dia juga memiliki ukuran yang sama. Sehingga, agar tidak terjadi pengulangan penulisan angka ukur, kita tuliskan simbol yang menyatakan bahwa lingkaran-lingkaran tersebut memiliki ukuran yang sama. Nah, simbolnya ada Z dan juga Y. Kita boleh menggunakan huruf yang lain juga. Nah, nanti pada bagian pojok bawah kita tuliskan keterangan dari simbol-simbol tersebut. Misalkan simbol Y. Simbol Y itu menyatakan bahwa ukuran dari lingkaran tersebut diameternya adalah 12. Kemudian simbol Z menyatakan diameter dari lingkaran tersebut adalah 10. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, tentang pemberian ukuran pada bagian-bagian yang dikerjakan khusus. Nah, biasanya untuk bagian-bagian yang dikerjakan secara khusus itu diberi keterangan berupa garis tebal, seperti ini ya. Nah, ini garis tebal seperti ini. Kemudian diberikan garis penunjuk untuk menunjukkan keterangan pengerjaan secara khusus pada bagian-bagian tersebut. Misalkan pengerjaan khususnya itu harus dipoles, harus disepuh, dan sebagainya. Selanjutnya, angka ukur yang tidak sesuai dengan ukuran gambar. Nah, biasanya dalam menuliskan angka ukur, kita otomatis tidak sesuai dengan ukuran aslinya. Biasanya. Nah, biasanya kita gunakan skala untuk menggambarkan ukuran pada sebuah gambar. Nah, jika pada gambar tersebut tidak dinyatakan dalam skala tertentu, atau skalanya beda-beda antara gambar satu dan gambar yang lainnya, kita perlu memberikan keterangan pada
gambar tersebut bahwa ukuran tidak sesuai dengan skala. Nah, dan keterangan ini harus dapat terlihat secara jelas agar tidak ada kesalahpahaman atau miskomunikasi dalam pembacaan sebuah gambar. Oke, sudah selesai. Berikut penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekurangan dalam saya menjelaskan materi kepada teman-teman. Semoga belajarnya lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.